Bayangkan, sebuah kasus yang sudah dianggap mati, kasus yang tidak lagi dibahas dalam rapat penyelidikan, tidak lagi diperbarui, dan tidak lagi menjadi prioritas. Berkas yang tersimpan dalam mak berdebu, dipindahkan dari satu lemari arsip ke lemari lainnya, seiring berjalan waktu. Namun setelah 37 tahun berlalu, sebuah benda kecil yang nyaris dibuang dan dianggap sepele justru menjadi kunci utama untuk membuka kebenaran selama ini tersembunyi rapat. Inilah kisah Mary McLaughlin. Siapa Mary McLaughlin? Mary McLaughlin adalah seorang perempuan berusia 37 tahun yang dikenal memiliki kehidupan yang tenang dan tertutup. Ia tidak memiliki catatan konflik besar, tidak terlibat masalah hukum, dan tidak dikenal memiliki musuh terbuka dalam kesehariannya. Mary menjalani hidup yang terlihat biasa saja. Tidak ada gaya hidup bersiko, tidak ada masalah finansial besar, dan tidak ada ancaman yang pernah ia ceritakan kepada orang terdekatnya. Itulah sebabnya ketika suatu hari Mary menghilang tanpa kabar, orang-orang di sekitarnya merasa sangat terkejut. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa hidup Mary akan berakhir menjadi sebuah misteri yang panjang. Malam terakhir dan awal misteri. Pada malam terakhir sebelum kejadian, situasi terlihat normal. Tidak ada laporan teriakan, tidak ada panggilan darurat ke polisi, dan tidak ada saksi yang melihat peristiwa mencurigakan di sekitar lokasi. Ketika lokasi yang diduga sebagai tempat terakhir Mary berada diperiksa, penyelidik justru dihadapkan pada kondisi yang membingungkan. Tidak ditemukan tanda perlawanan besar, tidak ada senjata, dan tidak ada jejak pelaku yang jelas. Namun di tengah menyimak petunjuk tersebut, penyelidik menemukan satu hal yang terasa janggal. Seputung rokok di TKP. Sebuah putung rokok ditemukan tergeletak di lokasi. Masalahnya, Mary bukan seorang perokok, tidak ada keluarga dekatnya yang merokok, dan tidak ada alasan logis mengapa putung rokok itu berada di sana. Namun pada masa itu, teknologi forensik belum mampu menganalisis DNA secara detail dari benda kecil seperti putung rokok. Akibatnya, barang bukti tersebut dianggap tidak terlalu penting. Putung rokok itu disimpan, dicatat, lalu perlahan dilupakan. Kenapa kasus ini tak terpecahkan hingga 37 tahun? Ada beberapa alasan utama mengapa kasus ini membeku begitu lama. Pertama, teknologi pada masa itu masih sangat terbatas. DNA belum bisa diuji secara akurat seperti sekarang. Kedua, tidak ada saksi mata yang melihat Mary pergi atau melihat orang mencurigakan di sekitar lokasi. Ketiga, tidak ada motif yang terlihat jelas. Mary tidak memiliki utang besar, tidak terlibat konflik, dan tidak hidup dalam lingkungan beresiko. Dan yang terakhir, bukti yang dianggap sepele. Putung rokok tidak menunjukkan kaitan langsung dengan kejadian, sehingga tidak dijadikan fokus utama penyelidikan. Akhirnya kasus ini resmi masuk kategori cold case. Titik balik setelah 37 tahun. Puluhan tahun berlalu tanpa perkembangan berarti, hingga akhirnya teknologi forensik berkembang pesat. Sebuah tim memutuskan membuka kembali kasus-kasus lama yang belum terpecahkan, termasuk kasus Mary McLaughlin. Barang bukti lama diperiksa ulang satu persatu, catatan TKP dibaca kembali, dan untuk pertama kalinya putung rokok itu diuji dengan teknologi DNA modern. Seputung rokok yang membongkar semuanya. Hasil tes DNA menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. DNA pada putung rokok tersebut bukan milik Mary. DNA itu cocok dengan satu profil tertentu, seorang pria bernama James Skinner. Ia tidak tercatat sebagai orang yang seharusnya berada di lokasi kejadian. Ia tidak pernah disebut dalam penyelidikan awal. Namun fakta penting terungkap. James Skinner adalah seorang perokok berat, dan merek rokoknya sama dengan putung rokok di TKP. Lebih jauh lagi, penyelidikan ulang mengungkap bahwa James dan Mary ternyata saling mengenal dalam sebuah hubungan pribadi yang dirahasiakan. Mary diketahui berniat mengakhiri hubungan tersebut, dan malam kejadian diduga menjadi pertemuan terakhir mereka. Pertemuan itu berubah menjadi pertengkaran emosional. Situasi lepas kendali. James membunuh Mary, lalu pergi terburu-buru tanpa menyadari bahwa ia meninggalkan suatu kesalahan kecil yang akan menghantuinya puluhan tahun kemudian. Kejatuhan sebuah rahasia lama. Setelah identitas James Skinner terungkap, temuan DNA itu menjadi awal dari runtuhnya sebuah rahasia yang terkubur selama hampir 4 dekade. Penyelidik mulai menelusuri kembali kehidupan James Skinner, bukan hanya sebagai nama di database, tetapi sebagai manusia dengan masa lalu yang penuh celah. Saat kasus ini pertama kali terjadi, James hanyalah pria biasa, tidak punya catatan kriminal, tidak pernah dilaporkan mencurigakan, bahkan namanya sama sekali tidak muncul dalam dokumen penyelidikan awal. Dan justru disitulah masalahnya, karena selama puluhan tahun James hidup bebas menjalani kehidupan normal, bekerja berpindah-pindah kota,
membangun citra sebagai pria biasa, sementara satu puntung rokok perlahan menunggu waktunya. Penyelidikan ulang potongan puzzle yang hilang. Ketika penyelidikan dibuka kembali, polisi tidak hanya bergantung pada DNA, mereka menggali ulang semuanya. Catatan telepon lama, riwayat surat dan pesan pribadi, kesaksian orang-orang yang dulu diwawancari lalu dilupakan. Beberapa saksi yang dulu menganggap hubungan Mary tidak penting kini mulai berani berbicara. Mereka mengingat kembali perubahan sikap Mary menjelang hari-hari terakhirnya. Mary terlihat lebih pendiam, lebih tertutup, dan beberapa kali terlihat gelisah, seolah menyimpan keputusan besar yang belum sempat ia ucapkan. Hubungan tersembunyi yang tak pernah tercatat. Hubungan antara Mary dan James bukan hubungan yang diketahui publik. Tidak ada foto bersama, tidak ada catatan resmi, tidak ada yang mencurigai apapun. Namun dari kesaksian baru terungkap bahwa hubungan itu tidak sehat. James digambarkan sebagai pribadi posesif, sulit menerima penolakan, dan sangat bergantung secara emosional pada Mary. Ketika Mary memutuskan mengakhiri hubungan itu, James tidak siap kehilangan, dan malam terakhir itulah segalanya berubah. Dari proses hukum yang sangat panjang dan baru terungkap sekarang, James Kennard dijatuhi penjara selama 30 tahun. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Saya Aris Story Lab undurkan diri. Coy.